Perkenalkan, nama saya Danus Eka Bambang selaku pembina dari komunitas reptil dan amfibi Padang. Mungkin ada yang tinggal di Kota Padang sering lihat teman-teman yang sering bawa ular atau dimanapun event ada ularnya, pasti ketemu abang. Dan di sini banyak yang anak daerah atau stay di Padang semua. Dan emang FMIPA semua ya? Iya. Nah, perkenalkan juga dulunya abang udah tahun-tahun terdahulu abang angkatan 07 pertanian, tapi abang mengambil skripsi tentang biologi juga, eksplorasi yang kegiatan di Bukit Tindawan di belakang. Nah, jadi larinya ke biologi nih, tapi nggak tahu kenapa nih larinya ke ular. Mungkin karena setiap harinya anak pertanian itu buka lahannya kan, jadi kan seenggaknya pasti ketemu ular. Nah, di sini juga abang bawa teman-teman, dan izin juga nanti abang izin ambil gambar, mungkin bisa nanti dimasukin ke YouTube abang. Ini Bang Iki, dia juga Iki dari UPI, cuman dia hobi di reptil dari 2011 juga. Ada Kak Dinda, ada Kak Tiara, ada Bang Akil dari Politeknik. Jadi kita juga nih di sini nih. Ada Bang Ade itu dari Padang Panjang tuh. Jadi dia anak peternakan Unan dulu ya. Jadi Bang David ada juga, Bang David stay di PMI ya Bang ya. Nah, jadi kami semuanya di komunitas reptil ini jadi beragam juga. Jadi adik-adik juga nggak perlu sungkan buat menanyakan nih. Abang ada beberapa bawa jenis ular. Nanti ini adalah ular dari Sumatera Barat semua. Jadi kenapa abang bawa ke KPH Salvator dulunya? Dulunya KPH Salvator itu anak angkatan 2003. Itu ada namanya Bang Reza Bainai atau Bang GM. Dia dewa ular tuh di biologi di Herpator sendiri. Jadi dialah salah satu ibaratnya pentolan di Unan yang suka main-main ular. Nah, abang di sana karena beliau sering main ke lahannya pertanian dan pasti ketemu abang dong. Jadi pas dia nangkap ular, abang tanya itu ular apa. Jadi kami udah lama-lama nih kenal. Dan kebetulan abang itu di mana sekarang nih? Di Patipua ya. Jadi beliau sudah sibuk, mungkin sudah merit atau gimana, nggak tahu juga. Udah lama nggak ini juga. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Punisius. Trimeresurus punisius. Kalau itu Trimeresurus wegrari. Kalau ini Trimeresurus punisius. Dan ini biasanya bisa dibilang ranjau darat ya. Ranjau darat versi Sumatera. Ranjau darat versus Sumatera. Teman-teman bisa lihat warnanya. Mungkin gini aja. Ya sedikit sensitif di buangnya. Ya beres. Karena mereka memiliki warna corak seperti tanah atau rumputan atau daun kering. Mungkin ranjau darat, dan biasanya kenapa dibilang ranjau darat? Mungkin kalau untuk ranjau darat di Jawa itu Rhodostoma ya, Himalayan Viper. Ya. Kalau ini untuk di wilayah Sumatera ada dua, nanti ada temannya juga. Yang ini seperti ini. Jadi ini warnanya lebih soft, lebih ini jumpy. Hah? Enggak jumpy. Iya Bang. Menaman Enggak nyerang kering Bang. Hah? Jarang nyerang kering. Kan dia anak tanah. Ini hasil rescue ya di rumah warga. Hasil rescue baru 2 hari yang lalu di Padang Panjang. Ini kita langsung bawa ke sini. Karena apa? Karena abang membawa dia ke sini karena abang ada pembeda dia. Pembeda dalam artinya Viper tanah untuk daerah Sumatera itu sangat banyak sih sebenarnya. Ada Bornensis, ada apa lagi nih? Punisius, Barati. Nah, kalau ini
Ini adalah Trimeresurus borneensis. Namanya aja borneensis, tapi dia di Sumatera. Kalau ini kan harusnya Kalimantan ya. Nah, mereka itu punya pembeda di sirip alis bagian atas. Warna mungkin sama coklat, dan mereka mempunyai lebih pekan. Ada yang hingga berwarna merah bata sampai berwarna hitam. Itu tergantung daerahnya yang kamu bilang tadi, dan tergantung pakan dari si ular ini berada. Borneensis sendiri itu tidak bisa terlalu besar seperti Punisius. Punisius bisa hampir bisa mengikuti dari Weblani, tapi kalau Borneensis ini tidak bisa. Tapi dia sangat langka dan sangat gimana ya? Kamuflasenya lebih baik daripada Punisius. Sama-sama memiliki bisa hemotoksik, busuknya juga, karena mereka tetap memiliki kepala seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan buat pakan? Ya biasa kalau pakan tanah pasti biasanya tikus atau katak atau kadang-kadang bisa juga. Ada pertanyaan? Dari yang lain? Bentuk ular bentuk love itu berbisa atau gimana? Ya biasanya lebih persegi. Kepalanya lebih bersegi dalam artiannya itu kita bisa bilang itu lebih ke high venom sama medium venom. Kenapa bilang medium venom? Ada sini tahu Ahaidullah Prasina atau ular pucuk? Jadi pucuk kan sebenarnya untuk abang bilang persegi kan, kalau mulutnya kan runcing, oke kan, persegi kan dalam artiannya. Tapi mereka memiliki bisa itu medium, karena mereka mempunyai taring belakang, bukan taring depan. Jadi kalau ini taring depan semua nih. Ada pertanyaan buat ini? Ya siapa tahu ada di sini ada yang mau masuk komunitas, ada yang mau masuk KPH misalnya, sambil belajar jadi traveler tercari ular ya. Antisipasi kalau misalkan kita di alam bebas terkena gigitan, gimana antisipasi? Kenali dulu jenis ular ya, dan kasih tahu ke yang paham dalam artinya. Ular yang menggigit saya seperti ini Pak, warnanya seperti ini atau ciri-cirinya seperti ini. Nanti di beberapa teman-teman kan pasti ada yang tahu ya, atau bisa minta tolong dalam artiannya untuk mengidentifikasi ular yang menggigit. Nah dari sana nanti kita akan bisa mengetahui cara penanganannya. Jadi kalau kita kena gigit piton atau kita kena gigit ular gigi atau ular pucuk, kita masih bisa ketawa sih dalam artiannya. Ya, dia memiliki bisa medium, tapi tidak mengakibatkan kematian. Tapi kalau demam-demam 3 hari wajar lah. Seperti kayak orang-orang Kano demam 3 hari makan ya kan. Nah, jadi nanti untuk penanganan ular yang berbisa, sebenarnya kalau abang dan teman-teman dan adik-adik juga abang sering mengajarkan ke mereka, kalau lu main ular berbisa atau kena gigit ular berbisa, kalau mau selamat gantikan sayap untuk di bagian gigitan. Sayap itu mau pakai apa sih? Cutter, mau pakai kaca, pokoknya gedein dulu. Pokoknya area mana? Area jempol. Saya tadi. Nah, pasti kan keluar darah sangat banyaknya. Nah, di situ kalian usahakan untuk memijat untuk area luka tersebut dan taruh di bawah air mengalir. Tapi ketika kebetulan abang baru kemarin ini dari Solo Selatan sama tim kita muter-muter dan dapat panggilan rezeki Kobra ya Pak ya. Dan orang yang pemain reptil yang di sana itu kayak show off di depan abang. Jadi dia nangkap Kobra pakai tangan, kena gigit, ngapain? Dia nggak mau nyayang, tapi otomatis jadi saliva dari ular yang berbisa atau semua ular lah itu biasanya langsung mengering
atau menutup luka. Jadi kita nanti beberapa menit kita tidak mengetahui lubangnya yang mana. Jadi sebaiknya ketika dibite keluar darah, dari darah itu kita bisa mengetahui dari mana lubang taringnya. Tapi kalau kita tunggu beberapa jam, itu tidak akan kelihatan. Lubangnya sama besar sama pori-pori. Nah, jadi kita udah nyampe di rumah dia, mau pengen saya, tapi nggak kelihatan ya tuh kan. Oh, bunganya bengkak, langsung masuk gitu. Jadi kita udah usahain dalam artinya Bang Akil udah usahain juga untuk pijat, keluarin. Tapi ketika Abang bilang sayat, ya dia takut. Jadi mungkin nggak semua orang juga berani menjaga badannya sendiri atau disayatin gitu. Nah, tapi itulah usaha untuk penanganan penyakit. Dan dalam artinya kita lebih ke diri kita nih, semua pengen selamat deh daripada nanti kena gigit dan tidak ada pertolongan atau kebetulan lagi badan lagi baik-baik saja dan itu bisa menyebabkan kematian. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Kalau ular itu bisa kena rabies? enggak. Kalau alhamdulillah itu sebenarnya itu pertanyaan bagus sih. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat itu memikirkan seperti itu. Karena mereka melihat kucing itu tertarik dan ada biang dari rabies. Primata juga mempunyai biang rabies. Mamalia lainnya seperti musang, berang-berang itu juga memiliki cikal bakal rabies. Tapi jika tidak terprovokasi, dalam artinya luka gigitan, itulah dalam artinya kan, atau cakaran, dan itu yang menyebabkan akibat itu darah manusia terkena biang rabies itu yang menjadi rabies tersebut. Tapi kalau di ular itu tidak pernah. Palingan yang fatal itu ya salvator loh. Kenapa salvator? Biawak air itu kan teman-teman sendiri bisa tahu berapa jumlah bakteri dari Congruensis atau Varanus congruensis. Tapi untuk Varanus salvator atau biawak air Sumatera itu mereka itu bisa mempunyai imun tubuh dari makanan-makanan yang mereka cari di alam, seperti bangkai tikus, bangkai ayam, atau mereka yang sering nongkrong di tempat pembekalan ayam. Nah, itu yang gigitan mereka itu yang bisa menyebabkan Abang pernah kena gigit biawak itu alergi 3 bulan. Alergi ini gatal-gatal. Jadi Abang garuk itu sampai berdarah dulu, baru bisa tidur. Kalau nggak tangan di situ aja terus. Jadi nanti kayak skabis tau nggak ya teman-teman? Tahu yang berair itu? Kayak gitu tuh. Jadi udah berdarah, tapi itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan kita dibantu sama antibiotik kampus sendiri. Alhamdulillah udah sehat. Ada pertanyaan lain? Jadi kenapa untuk biawak-biawak sendiri yang kita pelihara juga itu kenapa sehat? Ya karena kita memberi makannya ya bersih, dalam artinya kayak ayam potong atau tikus putih yang biasa diternak gitu kan. Itu lebih apa ya? Lebih menjaga kesehatan mereka juga dan tidak menyebabkan penumpukan bakteri di saliva mereka. Ada pertanyaan lain? Karena mereka itu punya gerakan gitu. Kalau dia dibilang jinak enggak juga, tapi ketika dia dibilang galak enggak juga. Jadi dia bisa dipegang, tapi nanti tiba-tiba aja udah jalan-jalan beben 5 menit dia gigit sendiri gitu. Kan nggak jelas hidupnya. Nah, ini adalah ular weling. Dalam artinya Bungarus candidus. Ya, Bungarus candidus ini biasanya di hutan-hutan bakau. Dan mereka ini sangat gemar memakan belut, kadang-kadang kecil dan hingga ular. Nah, teman-teman kan punya HP tuh, bisa searching ada sapam mati kena gigit ular. Nah, lihat deh. Coba deh. Nah, ini ular yang gigit. Jadi ular ini dia mempunyai bisa neurotoksik. Cuma neurotoksiknya itu sangat lucu. Mereka itu berefek itu seperti ngantuk.
Jadi ketika setelah tidur kita nggak bangun-bangun lagi. Gitu lah. Nah, itu salah satunya kenapa ketika kena gigit ular yang berbisa itu kita di 12 jam atau 24 jam itu kita tidak bisa tidur. Tapi efek dari gigitan itu adalah ngantuk berat. Jadi kita harus melawan ngantuk itu selama 12 jam sampai 24 jam. Sudah lewat dari masa kritis 24 jam, maka kita bisa dalam artinya pemulihan. Berarti imun tubuh kita membantu kita untuk mentemeng dari bisa ular tersebut. Tapi tetap diiringi sama sabu ya, serum anti bisa ular. Jadi bukan sabunya bukan kuadrat, ya sabu. Yes. Ada pertanyaan buat ulang? Kemarannya di Jawa ada berwarna kuning, namanya weling. Ini weling. Nama kemarannya itu welang. Jadi dia ulang weling. Jadi pindah-pindah daerah itu beda-beda warna. Biasanya di Kalimantan itu kuning hitam. Nah, pembedanya dari cincin emas atau cincin perak. Jadi cincin emas sama cincin perak ini juga ada kalau di daerah Jawa. Kalau cincin perak itu ya ularnya hitam, berkering, warna putih. Tapi kalau cincin emas itu berwarna kuning. Tapi kuning banded dari kuning atau garis dari kuningnya itu lebih tipis ketimbang hitamnya. Tapi sedangkan si welang sama si weling itu biasanya sama besar. Bagian hitam sama putih. Sama kan? Udah kayak trotoar aja kan? Ini trotoar mematikan. Ada pertanyaan buat si weling? Ini bertanya Bang, ya, ular gotek itu apakah memang di darat atau di air juga bisa? Soalnya ada yang mirip-mirip di air. Sering mancing ya? Atau sering mancing? Enggak sih. Enggak, kalau sering mancing biasanya yang ngikutin kemana arah sentera bang, berwarna belang-belang ya ini. Jadi di malam hari itu ketika di mana ada senter, biasanya kan kita pakai senter besar tuh untuk melihat di mana ada ikan atau apa kita mau lompat dari pancing. Itu biasanya di permukaan air itu ada yang ngikutin belang gitu. Nah itu biasanya ular. Karena dia sebenarnya dia mengejar sensor panas dari cahaya, bukan kitanya ya. Dalam artinya cahaya dan pergerakan. Ada lagi bang? Pak Jadi pribadi pernah menemukan hal yang sama. Itu spesiesnya di Kodar seperti itu saya pergi ulang. Soalnya waktu itu ketika musang masuk toilet dia membawa itu bang. Musang? Ya. Likodan beda lagi. Tapi mirip ini kan? Ya. Itu likodan. Abang pernah nemuin juga di Tanah Sirah. Itu jatuhnya ke Sinodon ya. Tapi kalau ini masih gitu itu gimana? Enggak. Ini harus. Dia bertaring depan. Hampir serupa bang. Ya, ada serupa. Sama kayak ular kirang sama ular cabai. Tapi sama. Ada pertanyaan lain? Ada? Nggak ada? Next. Dia lebih berwarna hitam. Jadi bisanya neurotoksik. Buat di wilayah kayak Kumbu, Bukit Tinggi sama Padang Panjang itu biasanya berwarna emas atau berwarna kuning. Jadi tergantung ketinggiannya juga. Tapi kalau untuk wilayah Padang sering ditemukan yang seperti ini ya. Iya, kayak tadi. Udah bisa. Jadi pertanda dari ular kobra Sumatera sendiri atau kobra sembur Sumatera itu di gelang bagian lehernya itu putih. Dan untuk di sini ada motif. Jadi fakta uniknya, kobra Sumatera memiliki motif itu tidak ada yang sama di sini. Meskipun sebanyak apapun. Ini ada apa nih juga ada? Itu ada yang berwarna kuning dan ada yang berbeda-beda seperti ini. Oke. Belang-belang saja.
tapi dia tetap emas ya di bagian tengah. Udah kaget bilang ngantuk kan, jadi enak halang ini. Oke, dia memiliki bisa neurotoksik dan kalau untuk orang Minang bilang ular sarok ya, ular sarok atau ular simanci. Tapi nggak tahu di kampung. Ular sarok itu karena dia suka di main mau buat sampah. Dia tuh mencari kadang-kadang lumpur yang semua ikan itu bahasa Indonesia ada. Ada kebun juga. Udah biasa kayak Yang di sini surut mungkin ular yang bisa ular sarok emang mungkin dari kitanya menamakan ular itu spesifik ular sarok atau memang semua ular yang ada lewat di sarok sampah-sampah itu Ya, jadi karena kan mereka itu si apa sih namanya si Raja Sumatera ini kan lebih mirip sama ini jadi. Ular pelangi dia tidak berbisa, tapi mereka bisa menjadi apa ya kambing hitam dari si kobra nih. Iya. Jadi warga itu melihat mereka itu seperti kobra dan digetok tuh dalam negeri. Padahal mereka tidak pernah menggigit manusia. Itu sangat lucu ya. Kenapa namanya ular pelangi? Karena warna dari sisik mereka itu lebih terang daripada ular pelangi. Ya. Ini bukan kalau interesan. Ada yang mau pegang? Dia nggak akan gigit. Kalau nggak gigit nanti abang kasih itu. Ada siapa dulu? Kalau mau megang nanti masih lagi. Jadi pembedanya sama kobra Sumatera tadi. Gak apa-apa. Kalau kobra dia nggak usah digenggam. Jadi dia tuh kayak kita tuh hanya penopang loh. Jadi dalam artinya anggap kita itu penopang badan mereka itu aja. Jadi nggak usah digenggam ketat gitu loh. Ada yang mau pegang warnanya kan hampir sama. Mungkin di kegelapan dalam artinya di malam hari itu mungkin masyarakat tidak pernah mengerti karena untuk di bagian kepala atau di bagian hitamnya. Jadi kalau di tempat gelap itu tetap mereka itu berwarna gelap. Ketika di center baru kelihatan warna merah. boleh dikandungi nggak? Tempat kegelapan tuh bang, gimana cara kita curiga bang? Cara kita mengidentifikasi ularnya gimana tuh bang? Apa? Cara kita mengetahui ular mana yang bisa kita tuh bang untuk penanganan medisnya gimana? Ini kalau berarti posisinya di hutan. Ya bang, saat bulan hari bang. Ya, usahakan dalam artinya bukan menangkap ya. Setidaknya kita mempunyai bagi yang ular yang lain aja lah. Dia berbisa. Kan ular yang lain itu kalau mantap digigit. Kenapa dia meludah? Coba. Gimana? Iya. Kenapa udah? Jadi pertanyaannya. Iya, kenapa dia bilang mau pernah sembuh? Jadi kan dia sebenarnya ini kan mereka itu memiliki dua cara untuk menyampaikan bisa mereka itu. Dengan cara meludah dalam adanya spitting cobra atau penyemprotan bisa dan gigit. Dan jujur kalau untuk kobra Sumatera ular ini yang pernah bikin abang koma 10 hari. Yes. Tapi setelah koma itu yang baru abang udah berani megang kayak tadi tuh. Jadi kenapa? Karena sebenarnya dia tidak mematikan.
Tapi kita kembali lagi ke imun badan kita. Kalau kita istirahat cukup, imun badan kita bagus, dan kita minum atau makanan yang sehat-sehat, ya insya Allah aman-aman saja. Nah, makanya ya mungkin umpamanya cuma 2 hari atau gimana. Tapi kebetulan waktu itu abang lagi ngedrop dan kena 10 hari untuk Kobra Sumatera sendiri. Nah, mereka itu mempunyai semburan bisa itu juga lumayan jauh, hingga 1,5 meter. Dan mereka itu paling suka menyembur untuk bagian gerakan yang secara mendadak. Dan kalau kita pun tenang, yang sering bergerak itu paling kepala, dan dia sering menyemburkan ke area mata. Biar jadi Dia enteng kayak gini. Ini enggak apa-apa. Ini tenaga sendiri. Tenaga di toko Famabang Senja Batik Sumatera Kalimantan PO. Yang paling unik lah gitu. Ada yang mau bilang Paling di sini? gokil lah. Kayak karet ya. Kayaknya kayak karet kan. Nggak ada reaksi apapun gitu juga ya. Kalau udah sampai di tangan Bang Ade 150 kali itu ular berbisa terpanjang di dunia. Tapi yang dimiliki sama Om Panji Petualang kan garaga itu lebih butek, lebih hitam ya. Tapi kalau untuk Sumatera sendiri itu mulai berwarna merah, orange sampai kuning. Jadi mereka sangat banyak motif warna. Dan mereka dalam satu ini memiliki 3 bisa, hemotoksik, neurotoksik, sama sitotoksik. Ya benar. Sebenarnya dermatoksik, bukan Dermatoksik ya. Dermatoksik. Sitotoksik itu berarti Lebih bagian sitologi. Sitologi itu memang ketiga-tiga itu bagian dari sitologi. oh gitu ya, siap. Dermatoksik. Ada pertanyaan buat King Cobra? Itu biasanya Apa? Tenang. Suka memangsa apa? ya. Suka makan apa? Jadi mereka memiliki nama itu Ophiopagosana. Lalu bahasa Yunani-nya itu pemangsa ular. Apa? Kenapa kita Gimana? nemu ular itu kenapa namanya gitu? Kalau ini area Pekanbaru, tapi untuk wilayah Kota Padang sendiri itu ada di Lubuk Binturun. Kemarin abang dapat 2 ekor. Di daerah Indarung ada 2 ekor. Masa ya? Ada pertanyaan yang lain? Udah. Berarti dicium langsung jinak. Enggak. Itu hoax. Itu hoax. Apa? Mengeluarkan suara itu. Soalnya ada pernah lihat kan di daerah sawit yang kayak gitu juga, dia bisa mengeluarkan suara. Oh enggak, itu hoax. Ular yang bisa menirukan suara herping malam juga itu ular dendrolapis atau ular lidi. Serius? Dia bisa menirukan itu suara katak. Jadi itu dia pemanggil katak ya sebenarnya. Jadi satu-satunya ular yang bisa menirukan suara itu ya ular lidi malah, bukan ular. Kalau di Instagram sama TikTok ada ya yang kayaknya keluarin suara gitu kan? Enggak, itu dubbing aja. Dubbing sama manusia. Atau ular girang. Oke, teman-teman bisa lihat mereka bergaris merah. Dan mereka itu mempunyai kembaran ular yang berbisa, itu ya yaitu ular cabe. Kaliopis nigrata. Oh itu ya. Ini tahu kalian abang dapat dari mana? Tuh di kandang ayam peternakan di belakang. Kenapa? Dia hobi makan telur. Jadi
Jadi hobinya itu makan kuning telur. Berarti telurnya bisa makan lewat itu anaknya atau nanti? Itu kalau ukurannya segitu mah. Enggak, yang bisa dilihat lagi. Bisa. Ini apa? Iya, tentunya agresif. Itu tuh jember. Dia sendiri. Gambaran semua loh. Jadi ini ular kepala dua. Bisa. Ekornya cuma kayak gini, hampir sama kayak kepalanya kan? Iya. Enggak, jadi kalau kalian googling itu ular kepala dua namanya. Namanya pit snake. Dan lucunya mereka suka memakan cacing. Jadi nggak semua ular juga yang makan cacing. Pada nu, sebentar Makan kakak. Tidak bisa. Kita kan udah masuk golongan yang tidak berbisa. Nah, dia itu mempunyai ekor itu ada ring orange. Tetap semua pit snake ada orange-nya. Yang di bawahnya itu mempunyai belang kayak zigzag, tapi tapi kalau kayak catur di bagian perutnya itu berbisa aja. Yang ular cabai kecil ya. Ada pertanyaan buat pemakan cacing? Nggak ada. Itu kita siapa Pak? Tapi abang mau perjalanan juga menghibur kadut kayak gini. Yang ada di yang ada air-airnya lah ya. Ini ular apa? Ada tahu? Ini adalah Hemalopsis licata. Itu pasti cicing. Atau ular kadut. Ini ular kadut nih. Oh, ular kadut. Nah, ini abang dapat juga di Siak sih, bukan teman-teman. Di jembatan Siak, teman-teman. Tapi di untuk wilayah-wilayah Sumatera Barat sendiri masih ada. Padang Panjang, masih ada. Sama sampai kayak kubu dalam saya masih ada. Dia bisa tumbuh hingga 1 meter lebih. Yang paling viral masuk dalam warga itu yang habis ini kan warga, terus kalau digelingin tulang buruk itu dalam kepalanya ini. Ada pertanyaan buat Ibu Zair? Itu udah bisa nggak? Enggak. Ya, tidak berbisa. Kita udah tadi ya hampir sama mirip sama pipe snake, cuma ekornya masih runcing. Itu aja sih pembeda ya. Sedangkan pipe snake sendiri tadi masih bisa tumbuh sebesar ini. Gimana abang berpikir ngasih makan cacing sebanyak apa untuk menjadi sebesar ini? Karena kalau si ular pelangi dia masih bisa makan ular yang sebesar badan dia. Masih bisa makan kadal-kadalan. Tapi kalau kakak abang nggak pernah lihat juga, karena mereka lebih memanfaatkan getaran di atas permukaan media mereka, dalam artinya kayak tanah atau pasir. Jadi kalau abang biasanya di kandang di toko itu pakai kokopit atau apa sih namanya? Ya kokopit, tahu kan? Dari sebut kelapa itu, nah, yang buat media tanaman hias. Nah itu abang pakai buat media mereka, jadi mereka itu menghabiskan waktu itu cuma di bawah kokopit aja tuh. Jadi kayak kulit kosong aja. Jadi kalau ada nanti korban atau mangsa mereka di permukaan dengan gerakan yang mendadak, mereka akan jatuh dari bawah. Ada pertanyaan buat lagi? Masih ada yang berminat melihat? Cari di depan pos ada. Nah ini paling sering
Kalian tahu? Ya, tapi itu pulau daun. Kalau coklat pulau dipasang. Oh, pulau hitam. Kalian tahu? Mereka hobi pindah dari batang ke batang dengan memanfaatkan angin sebagai obat. Sebenarnya pada di sini terbang mereka pindah dari batang ke batang jenis dan akan ada yang berwarna merah-merah di bagian umum. Pokoknya searching aja ular terbang nanti dia banyak berbagi. Di FMIPA banyak terbang. Ya, nanti dia nyampe di pertanyaan apa takut. Tapi kalau dulu pas ujian, jadi dulu di Sekre Himabang paling banyak ini koleksi orang. Jadi Sekre Hima pertanian itu penuh dengan ular aja. Ular kayak pipa. Ini Pithias Poros. Apa? Pithias Poros. Ya, Pithias Poros. Dan kan ini juga hasil rescue dari rumah warga. Dan sepertinya hamil. Kalau nggak salah. Karena pasangnya juga lagi apa ya? Lagi angkutan dan agresifnya juga lumayan tinggi. Mereka tidak berbisa dan ini juga sering dibilang ular sarot. Iya. Ular simanci. Karena beberapa kali kedapatan memakan tikus atau berada di tong sampah. Ada pertanyaan buat ular polos? Atau KW-nya? Ini KW-nya apa nih? Black mambanya Sumatera. Black mambanya Sumatera. Bentuk aja sama hobinya ya. Itu kenapa tahu? Menggapai dahan itu kan dia bisa 3/4 badan. Cuman kalau black mamba kan dia berbisa. Kalau ini enggak. Nah, kita tidak akan berhenti terhadap gerakan-gerakan di sekitar. Beda dengan ular yang lain tadi kan nyaman aja kan. Ya. Kalau dia terus sensor. Dan mereka menghabiskan waktu itu di ranting-ranting pohon yang cukup tinggi untuk tidur di malam hari. Karena mereka tidak termasuk ular yang hidup di malam hari. Nocturnal. Kamu kayak nenek juga. Kalau tahu belajar. Kalau belajar lupa. Karena mas dia di beberapa banyak keluarga jenis mereka juga kedapatan sering tidur ya kalau malam hari ya kalau kita anjing ya. Dia ada Pithias fusca di Palembang itu juga ada, kalau dia sering dapat. Ini Pithias Poros. Nanti untuk di wilayah Jawa ada Pithias museus lebih. Jadi dia coklat seperti ini, ada belang-belang putihnya nanti lebih bagus lagi. Dan ada Pithias carinata yang kayak di bawah. Itu sama-sama keluarga Pithias. Ada pertanyaan mengenai ini? Bang, dia kan tidur di malam hari di ranting-rantingnya bang. Ya. Ada kemungkinan nggak bang waktu bisa kayak jalan di hutan malam hari dia cari keluar? Iya. Kalau ular tidak, mohon maaf lagi nih, tidak kurang ajar Salvator. Kalau Salvator kalau kaget malam hari jamin di rumah itu menjatuh ya. Bukan Salvator yang ini. Bukan Salvator. Bukan Salvator. Pada Salvator ya, itu biawak. Jadi kan biawak itu kan ada yang di ukuran baby hingga 1 meter itu, mereka kadang masih suka tidur di atas ranting di malam hari. Tapi ketika dahannya tergoyang sedikit saja, mereka akan terjun langsung gitu. Nah, timpa bisa. Kenapa? Baru sebulan yang lalu dia kena. Abang lagi monitoring buaya muara, tiba-tiba dikagetin sama biawak ke perahu abang 1 meter lebih. Bayangin kayak orang jatuh dari atas batang, goyang sampah, jatuh semua. Yang dipantau buaya malah cepetnya biawak. Buaya.
Kalau ular jarang-jarang sih, karena ular itu mereka memiliki pandai ya cara untuk mempertahankan diri mereka tidak jatuh. Kecuali yang ini. Ini akurasinya kurang bagus. Masih kurang bagus. Karena mereka misalkan ambil dari gedung apa tuh, kampus kan, mau menggapai sini, mau menggapai dari pohon-pohon. Nah, kalau nanti anginnya berbeda arah, mereka bisa tidak sampai dan jatuh. Karena abang sering di politeknik itu kena di batok motor abang jatuhnya. Jadi dari pohon tinggi itu jatuhnya ke motor, bukan ke dahan yang sangat tinggi gitu. Kaca mobil orang sering. Ya. Nah, ini Pithias seriata. Dia memiliki motif itu sama dengan king chorus. Kenapa dibilang king chorus? Karena mereka juga bisa memangkat gula, tapi dia tidak bisa. Nah, king chorus sendiri ini bisa tumbuh hingga 4 meter sampai 5 meter. Karena kegemarannya atau keragamannya yang suka memakan ular, atau dia bisa memakan semuanya lah. Dalam artinya kayak katak dia hobi, tikus dia bisa, burung oke, ular apalagi. Jadi dia tetap didirikan untuk di keluarga Pithias itu yang terpanjang dan terbesar. Ikan apa malam? Ya, untuk di wilayah Kota Padang sendiri masih ada, tapi kita akan sangat jarang menemukan mereka kalau tidak, dalam artinya tidak dalam keadaan mereka terkurung atau terdesak. Karena kecepatan mereka sangat luar biasa buat lari ya, buat kabur. Ada yang mau pegang? Ada yang mau pegang? Beda, kalau si Pithias chorus itu lebih bulat. Kalau Pithias seriata itu lebih persegi deh. Ini lebih kayak menyerupai king cobra lagi. Betul. Mau king chorus Pithias? King chorus Pithias seriata. Kalungi. Ini dia kan.